Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga dengan izinnya kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah roda kehidupan. Bagaimana putaran hidup rohani Anda? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita saya ambil di dalam buku Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah saudara, jika kita membaca cerita ini atau kisah ini, kita boleh membuka di dalam buku Keluaran pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14. Ini merupakan kisah bagaimana bangsa Israel ditindas di Mesir. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana putaran hidup mereka di sana? Ada sebuah ilustrasi. Seringkali orang berkata hidup ini seperti roda. Ada masanya di atas, ada masanya di bawah. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah. Silih berganti. Ada kalanya melambung ringan di atas, ada kalanya kita tertindih keberatan di bawah. Begitulah hidup manusia. Ada zaman kegemilangan, ada zaman hitam suram. Layaknya seperti roda kehidupan. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Dalam kitab Keluaran dibuka dengan pengenalan dalam situasi zaman yang telah berubah. Apa yang berubah? Yusuf dan generasi seangkatannya telah tiada. Namanya tidak dikenal lagi oleh pemerintah yang baru. Artinya zaman Yusuf sudah berubah. Zaman pemerintahan keturunan keluarga Yakub akhirnya berakhir. Tibalah masa Israel ditindas di era pemerintahan baru. Namun di tengah situasi inilah Tuhan sedang mempersiapkan datangnya seorang pemimpin besar dan peristiwa besar, yaitu Musa dan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara, apa aplikasi yang menjadi pengajaran yang kita boleh pelajari daripada renungan ini? Saudara, pemerintahan sesebuah negara ada masanya berubah. Keadaan sosial dan ekonomi boleh berubah bila-bila saja. Roda kehidupan boleh berputar. Namun Tuhan tetap memegang kendali putaran roda kehidupan tersebut. Di bahagian atas, mungkin zaman emas dalam kehidupan kita, Tuhan bertindak. Di lapis bawah zaman keras, Dia tetap menjalankan rencananya. Maka saudara, jangan lengah dan jangan hanya mengeluh. Dalam segala situasi, bersiap sedialah dalam Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya pada pagi ini kita diingatkan sekali lagi bahwa zaman boleh saja berubah, namun kesetiaan dan pimpinan Tuhan akan tetap sama untuk saudara dan saya. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih. Karena bila mana kita datang pada Tuhan, memohon pertolongan, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk terus setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih sekali lagi
karena kehadiran Tuhan menolong kami mengerti dan mendapat sesuatu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.